Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera buat kita semua yang sedang menonton channel ini. Di pagi yang indah ini, marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang ingin menyapa kita di pagi hari ini diambil dari kitab Amsal 31 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Dalam bahasa Batak dikatakan, ukap mah pamanganmu mangundihon halak nangungu, humokop uhum disaluhut anak natading dilampin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada beberapa hal yang membuat seseorang menjadi bisu. Ada yang bisu secara biologis, yang biasanya disebut sebagai tunarungu, atau bisu dan tuli. Ada juga yang menjadi bisu karena ketakutan luar biasa, sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Ada yang menjadi bisu karena faktor ekonomi sosial, yaitu kaum yang dalam masyarakat tidak dianggap atau didengar ketika berbicara, sehingga dibisukan, yang dikatakan Gayati Spivak sebagai kaum subaltern. Beberapa kategori kebisuan yang dibentuk oleh berbagai faktor inilah yang pada hari ini diminta Tuhan untuk kita wakili suaranya dalam rangka memperjuangkan haknya. Maka yang menjadi pertanyaan reflektif melalui firman Tuhan kita pada hari ini adalah, bagaimanakah kita selama ini memakai mulut kita? Kapan dan untuk siapakah selama ini mulut kita terbuka? Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan kita pada hari ini, kita diingatkan bahwa penting bagi manusia untuk tahu kapan manusia perlu membuka mulutnya. Maka dari itu, hal apa yang menggerakkan manusia untuk bersuara dalam hidupnya merupakan faktor penting dalam mewujudkan firman Tuhan hari ini. Jika hal yang menggerakkan mulut kita selama ini adalah kepentingan atau keuntungan kita semata, maka akan sulit bagi kita untuk membuka mulut bagi orang bisu. Karena orang-orang bisu yang harusnya kita perjuangkan adalah orang-orang yang berada dalam posisi sulit, sehingga tidak dapat memberikan keuntungan apapun kepada kita, melainkan justru memerlukan pengorbanan. Namun, ini adalah tantangan kita dalam mengikuti Tuhan, bahwa kerap kali Tuhan menuntut kita melakukan hal-hal yang memerlukan pengorbanan. Hal ini memperlihatkan bahwa eksistensi manusia atau umat Kristen di dunia bukan hanya hadir dan mengikuti arus rutinitas semata, melainkan hadir untuk orang-orang yang tersisihkan, hadir untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudari yang terkasih, di zaman yang semakin berkembang ini, mulut kita bukan hanya ada pada wajah kita, melainkan juga media sosial yang kita gunakan. Maka pakailah semua hal yang dapat menjadi media kita untuk bersuara sebagai jalan untuk menyuarakan hak-hak orang yang bisu atau dibisukan oleh situasi kehidupan. Di sekolah, suarakanlah bullying yang dialami temanmu yang tidak dapat bersuara karena ketakutan. Demikian juga di tempat kerja, suarakanlah pelecehan yang dialami rekan kerjamu yang tidak dapat bersuara karena takut dipecat dan membutuhkan pekerjaan untuk kehidupannya. Di lingkunganmu, suarakanlah kepentingan orang bisu yang tidak diperhitungkan keberadaannya. Di gereja ataupun institusi manapun, suarakanlah kebenaran yang mungkin dibisukan dalam rangka menjaga kesatuan dan nama baik gereja atau institusi tertentu. Inilah tugas yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya hari ini. Tuhan menyertai kita dalam mewujudkannya. Amin. Kita berdoa.
Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih atas tuntunan dan kekuatan yang Engkau tambahkan setiap hari. Melalui firman yang Engkau taburkan bagi kami. Melaluinya kami beroleh hikmat menjalani hidup yang Engkau anugerahkan. Hari ini Engkau meminta kami membuka mulut kami, bersuara bagi orang-orang bisu atau dibisukan oleh berbagai situasi kehidupan. Mampukan kami Tuhan, agar kami tidak menjadi takut dan turut membisu ketika kami seharusnya berbicara bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan kami. Agar kehadiran kami menjadi wujud kehadiran-Mu yang menyertai umat-Mu. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami dalam mewujudkannya. Sertai kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton channel ini. Selamat beraktivitas kembali buat Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.